Selamat pagi Semeton Dwi Dayatur. Bertemu lagi bersama gue Meti. Kali ini tidak di Instagram live-nya Dwi Dayatur lagi, tapi kali ini gue ada di virtual tour perdana Dwi Dayatur di Bali. Yeay! Nah sahabat Dwi Dayatur, hari ini gue udah pakai semuanya serba pink nih ya. Ada masker pink yang harus dipakai kemanapun saat ini ya sahabat Dwi Dayatur. Baju pink dan baju merah karena hari ini itu adalah hari yang sangat cheerful untuk kita semua sahabat Dwi Dayatur. Apalagi untuk sahabat Dwi Dayatur yang udah nggak sabar nih pengen ke Bali. Nah, karena kali ini virtual tour yang perdana Dwi Dayatur kali ini adalah eksklusif nih buat sahabat Dwi Dayatur semuanya. Akan kita datangi tempat-tempat lokasi syutingnya film Eat, Pray, Love. Nah, luar biasa bukan? Pasti sahabat Dwi Dayatur masih ingat dengan film Eat, Pray, Love yang dibintangi oleh Julia Roberts ini. Nah, kalau sahabat Dwi Dayatur belum pernah ke daerah-daerah tempat wisatanya itu, jangan khawatir karena kita akan kelilingi semua tempat wisata yang ada di film Eat, Pray, Love itu yang berlokasi di Bali ini sahabat Dwi Dayatur. Saat ini gue, Meti, sedang berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jadi kalau sahabat Dwi Dayatur baru pertama kali nyampe di Bali bakal melihat sign ini, Welcome to Bali! Yeay! The Island of Paradise, sahabat Dwi Dayatur. Nah, jadi ini tempatnya baru banget ya, jadi instagramable banget. Pas nyampe di bandara aja udah bisa nih foto kece kayak begini di depan tulisan ini. Betul bukan? Sewarna lagi kan, merah sama pink. Jadi kalau mau foto kece di sini pakai baju merah ya sahabat Dwi Dayatur ya. Nah, hari ini sebagaimana yang tadi gue bilang, kita akan jalan-jalan ke lokasi syutingnya Eat, Pray, Love yang diperankan oleh Julia Roberts, sahabat Dwi Dayatur. Perjalanan kita lumayan jauh, sekitar 1-2 jam menuju daerah Ubud karena lokasi tempat syutingnya lumayan banyak ada di Ubud sahabat Dwi Dayatur. Namun tidak hanya tempat lokasi syuting Eat, Pray, Love saja, kita akan menyambangi juga beberapa objek destinasi wisata lainnya yang ada di daerah Ubud sahabat Dwi Dayatur. Penasaran seperti apa cerita dan tempat lokasi syutingnya Eat, Pray, Love? Ikutin gue terus ya. Nah, saat ini mobil gue udah datang sahabat Dwi Dayatur. Perjalanan kita bakal jauh menuju Ubud, so bear with me. Let's go check it out. Jalan tol Bali Mandara ini satu-satunya jalan tol di Indonesia yang membentang di atas laut sahabat Dwi Dayatur. Panjangnya sekitar 12,7 km, menghubungkan kota Denpasar, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan daerah Nusa Dua. Nah, jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September tahun 2013 yang lalu. Jadi kalau pas mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai itu bisa dilihat dari atas sahabat Dwi Dayatur. Indah bukan? Sahabat Dwi Dayatur, ini gue baru aja ngelewatin daerah Batu Bulan namanya sahabat Dwi Dayatur. Nah, di daerah Batu Bulan ini banyak banget atraksi yang bisa sahabat Dwi Dayatur saksikan. Misalkan pagi-pagi sekitar jam 9.30 sampai jam 10.30 itu ada pertunjukan tari barong. Nah, kalau sore-sore jam-jamnya waktu sunset, waktu matahari terbenam, itu adalah waktu-waktu untuk nonton tarian kecak di daerah Batu Bulan. Nah, saat ini di tempat gue berada, kalau sahabat Dwi Dayatur perhatikan di luar, ini banyak yang jual ukiran-ukiran batu sahabat Dwi Dayatur. Nah, seperti itu ukiran batunya. Nah, ukiran-ukiran batu ini namanya itu adalah guarapale bahasa Balinya. Artinya itu guard atau penjaga. Jadi kalau sahabat Dwi Dayatur ke Bali dan perhatikan masing-masing rumah rakyat asli Bali, itu di depan rumahnya pasti ada patung bentuknya apa aja dan itu berfungsi sebagai
guard atau gua rapale, penjaga rumah itu sahabat Hidayatur. Nah, kalau beli yang gede ini kan nggak bisa dibawa ke Jakarta ya sahabat Hidayatur ya. Jadi sahabat Hidayatur kalau mau beli oleh-oleh gua rapale itu ada versi mininya, dan itu bisa dibeli untuk turis semuanya. Jadi sahabat Hidayatur, kalau sahabat Hidayatur melakukan perjalanan menuju Ubud, sahabat Hidayatur akan melewati daerah Singapadu ini. Jadi jangan lupa mampir di sini dan beli oleh-oleh gua rapale versi mininya. Sahabat Hidayatur, saat ini gue udah sampai di rumah Ketut Lier. Nah, kenapa gue sampai ada di sini saat ini sahabat Hidayatur? Mungkin sahabat Hidayatur yang belum pernah nonton film Eat Pray Love, segera deh nonton sekarang, atau yang udah nonton bisa flashback lagi bahwa lokasi tempat gue berdiri saat ini adalah salah satu lokasi dengan shoot angle dan period yang paling banyak selama Julia Roberts ada di Bali sahabat Hidayatur. Nah, saat ini gue harus terus pakai masker di sini sahabat Hidayatur, karena kenapa? Kita akan memasuki rumah warga. Ini adalah rumah warga sahabat Hidayatur, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini ada pelangnya sahabat Hidayatur, Ketut Lier's House and Family. Itu ada salah satu service yang bisa sahabat Hidayatur nikmati di sini adalah Medicine Man, Healing plus Meditation, Palm Reading, Balinese Astrology, Painter, dan Homestay di sini sahabat Hidayatur. Nah, kenapa di sini dijadikan salah satu tempat syutingnya? Karena di novelnya Eat Pray Love, Elizabeth Gilbert datang ke sini untuk menyembuhkan lukanya, namun sekalian dengan palm readingnya sahabat Hidayatur. Sehingga masuklah itu ke dalam filmnya yang diperankan oleh Julia Roberts. Nah, kalau kita lihat dari tempat masuknya ini sahabat Hidayatur, kita bisa lihat ini benar-benar otentik Bali banget. Bisa gue bilang bahwa rumah Ketut Lier ini adalah salah satu rumah yang betul-betul representatif, merepresentasikan bentuk otentik dari rumah adat Bali. Karena kenapa? Ornamen-ornamennya ini Bali banget sahabat Hidayatur. Jadi kalau misalkan sahabat Hidayatur ke Bali dan melihat ornamen seperti ini, kira-kira inilah ornamen otentik dan tradisional yang bisa sahabat Hidayatur temukan. Mulai dari ini bisa kita lihat ya, ini yang tadi gue bilang di jalan, ini adalah gua rapale atau guard atau pelindung yang akan menjaga seisi rumahnya. Ada dua, di kiri dan di sebelah kanan. Nah, biasanya di setiap rumah adat Bali itu sahabat Hidayatur akan ada gapura yang sebesar ini, dan ini akan menyambut sahabat Hidayatur untuk masuk ke dalam. Nah, sahabat Hidayatur, walaupun nama tempatnya ini adalah Ketut Lier's House, tapi bisa gue kasih tahu ke sahabat Hidayatur semuanya bahwa saat ini Ketut Lier sudah meninggal dunia di tahun 2016, sehingga untuk semua service seperti palm reading dan lain sebagainya itu dilayani oleh anak beliau. Nama anak beliau adalah Nyoman Latre. Nah, beliau ada di dalam, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau sahabat Hidayatur. Oke, kita coba langsung masuk aja, check it out, come on. Asrinya Ubud dan banyaknya tanaman yang ada di rumah ini sahabat Hidayatur ya. Coba kita cek di sini, kita masuk ke bagian rumahnya sahabat Hidayatur. Nah, rumah-rumah di Bali itu biasanya itu dalam satu komplek. Ada beberapa bangunan dalam satu kompleks sahabat Hidayatur. Nah, itu namanya banyak, ada namanya sendiri-sendiri. Seperti yang sahabat Hidayatur lihat sekarang ini, ada satu bangunan di sebelah kanan sini.
Kemudian ada satu bangunan di sebelah kiri ini yang lumayan besar. Kemudian ada bangunan yang lumayan kecil di sebelah kanan sana. Ada sini. Yang di sebelah sana. Dan satu bangunan open air sebelah sini. Nah ini namanya ada sahabat Widayatur ya. Jadi yang awal tadi sebelah kanan gue bilang itu namanya adalah Balai Daun atau Rumah Barat. Nah Rumah Barat ini biasanya difungsikan untuk kegiatan keluarga sahabat Widayatur. Jadi nanti keluarga-keluarga, living room dan lain sebagainya itu ada di sini. Nah sedangkan yang sebelah sini ini namanya adalah Balai Daje atau Gedong. Nah, kenapa namanya balai daje atau gedong? Itu karena orang yang dituakan di rumah ini ada di dalam bangunan yang satu ini, sahabat Widayatur. Jadi, Bapak Nyoman Latre itu saat ini disituasikan ada di gedung yang satu ini, sahabat Widayatur. Nah, tidak jauh dari balai daje, di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada bangunan open air. Ini namanya adalah Balai Dangin, sahabat Widayatur. Balai Dangin ini dipakai untuk upacara-upacara keagamaan seperti ada kerabat yang meninggal atau pernikahan dan lain sebagainya. Yang di sebelah selatan sini, sahabat Widayatur, yang lumayan besar ini adalah Balai Paon atau dapur. Disinilah kehidupan berumah tangga. Ini dapurnya ada di sini, sahabat Widayatur ya. Nah, ada satu bangunan lagi kalau kita telusuri lebih dalam di rumah tradisional Bali ini adalah di sini, sahabat Widayatur. Ini adalah pura keluarga. Nah, pura keluarga ini disinilah tempat sembahyang sehari-harinya. Warga yang tinggal di rumah ini melakukan upacara keagamaan dan sembahyang. Seperti itu, sahabat Widayatur. Nah, selain itu, seperti kita bisa ketemu deh, sahabat Widayatur, bersama orang yang tinggal di Balai Gedong ini, sahabat Widayatur. Mungkin kita bisa panggil, halo Bapak Nyoman. Nah, ini Bapak Nyoman, anak dari Bapak Ketut Liar. Swastiastu. Bapak gimana kabar, Pak? Baik. Sehat. Mudah-mudahan ya kita sekarang masa krisis ya Pak ya, masa corona ya Pak ya. Masa corona itu cepat berlalu ya, sambil kita bisa lagi bekerja dengan baik, teman sehat itu menjadi damai. Oh, by the way, hari ini Bapak kita saat ini tidak menerima palm reading dulu ya Pak ya, selama masa krisis ini ya Pak. Nanti soon akan segera dibuka lagi ya Pak ya, ketika krisis bisa bagaimana Pak Endah. Betul. Karena kita hidup di sini membantu orang. Oke, betul sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Adik. Inilah Bapak Nyoman, sahabat Widayatur yang melanjutkan servis dari Bapak Ketut Liar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Adik. Nah selain itu di saat ini sahabat Widayatur di daerah dekat gue saat ini ada juga salah satu keluarga dari Bapak Ketut Liar yang juga punya cerita dan kisah nih tentang ketika Julia Roberts di sini yang memerankan Elizabeth Gilbert di dalam film Eat, Pray, Love. Waktu itu dia ada di sini. Halo Mbak. Halo. Dengan Mbak siapa? Halo, saya Mbak Puspita. Halo Mbak Puspita. Nah, ini kayaknya ada foto di sini ya. Ada Julia Roberts-nya di sini. Iya. Boleh diceritakan sedikit ini gimana ceritanya? Ya. Dirimu ada di sini ya? Ini saya ya dulu ya. Ini foto saya dulu. Jadi waktu syuting Eat, Pray, Love itu emang kita semua keluarga itu ikut berkontribusi ya, diajak syuting bareng istilahnya dengan Julia Robert. Jadi di sini ada Julia Robert ya, pemeran utamanya. Kemudian ada almarhum kakek Ketut Liar di sini. Silakan di zoom. Jadi foto kita bersama dan waktu itu emang sulit banget ya cari foto bersama Julia Robert karena protokolernya agak ketat waktu itu, dan ini pun diambil bukan lewat kamera kami, dari kamera fotografernya yang dikirim ke kita. Jadi ini ada keluarga. Ya. Di sini ada ibu mertua, ini ada bapak juga ya, bapak beliau yang melanjutkan.
Jadi ini true story syuting waktu itu ya, tahun 2009. Tahun 2009. Iya. Nah itu tempatnya, lokasi persisnya di mana tuh? Iya. Palm reading waktu Julia Roberts dibaca. Jadi di sini beliau kakek biasa melakukan palm reading ya di sini, atau baca garis tangannya dipandu sekarang oleh kakek. Kemudian di sini Julia Robertsnya duduk, dan biasanya di sini beliau yang melakukan blessingnya sekarang ya. Jadi kalau ada yang minta dibaca garis tangan atau minta dibantu healing, pembersihan, jadi Bapak yang bisa bantu untuk itu sekarang. Ya mudah-mudahan nanti corona udah bisa menurun ya, jadi kita lebih berani lagi untuk aktivitas. Sementara ini memang saya tidak izinkan Bapak untuk 5 tahun dulu, karena dia kan sudah usia juga gitu, jadi memang kami batasi. Better stay safe lah saat ini ya. Oh, thank you so very much untuk informasi yang menarik, sahabat Udayatur. Itulah sekilas cerita di rumah Ketut Liar, di tempat lokasi syuting Eat Pray Love. Di saat scene Julia Roberts itu dibaca palm readingnya, palmnya, dan dibaca garis tangannya, sahabat Udayatur. Nah, setelah ini jangan lupa ikutin terus virtual tournya kita. Kita akan ke tempat lokasi lainnya yang tentunya ada di film Eat Pray Love. Selain rumah pribadi dari Ketut Liar, sahabat Udayatur, di Ketut Liar's House ini juga ada penginapannya, luar biasa bukan? Nah, di sini eksklusif banget, langsung berada di belakang rumah pribadi Ketut Liar. Nah, mau tahu seperti apa bentuknya? Ayo ikutin gue. Satu hal yang menarik, sahabat Udayatur, di rumah Ketut Liar ini adalah banyak burung di sini ya. Jadi bunyi-bunyi burung itu banyak sekali, seperti yang di sana bisa dilihat warna-warni burungnya ya. Di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini juga ada. Dan di sini benar-benar kicauan burung itu terdengar sangat kenceng ya, sahabat Udayatur ya. Jadi benar-benar asri dan menyatu dengan alam. Coba kita naik ke sini, kita akan menuju ke lobinya, sahabat Udayatur. Nah, menuju lobinya aja kayak begini bagusnya ya. Inilah lobinya, nama dari hotel di rumah Ketut Liar ini adalah Liar Spirit House. Ayo kita masuk. Nah, ini bentuk lobinya, sahabat Udayatur. Bisa didengar kan suara air, suara burung dan lain sebagainya tuh ada di sini, sahabat Udayatur. Jadi benar-benar asri dan menyatu dengan alam. Nah, coba kita lihat ke sini. Ini adalah bagian restorannya, ya. Di bagian restorannya, di sini ada banyak ikan koi, sahabat Udayatur, karena ownernya ini benar-benar pecinta ikan koi dan banyak banget kolam di sini yang isinya ikan koi. Coba kita langsung ke sini, sahabat Udayatur. Bisa dibayangkan ini benar-benar Ubud banget ya. Jadi salah satu hotel di Ubud yang benar-benar representatif dan menyatu dengan alam banget, yaitu ini, sahabat Udayatur. Namanya Liar Spirit House. Ayo kita terus ke belakang. Sebelum kita menuju ke kamarnya, showroomnya, sekarang kita coba lihat salah satu fasilitas yang ada di hotel ini, sahabat Udayatur, yaitu spa. Nah, di sini spanya luar biasa sekali, sahabat Udayatur, ditemani dengan suara burung
dan juga hijaunya taman-taman di sini Sobat Duda Yatur. Ada ada pubnya juga, kemudian ada kasurnya. Nah ini banyak kesana Sahabat Duda Yatur, ada 4 unit untuk tempat spa-nya. Nah sekarang coba kita cek ke kamarnya. Satu kata yang dapat gue bilang untuk deskripsikan hotel ini adalah betul-betul asri Sahabat Duda Yatur. Nah, ini jalan menuju ke kamarnya, kita coba. Di kamar ini salah satu kamar yang ada di hotel ini Sahabat Duda Yatur, dan kamar ini lumayan spacious, bisa dibilang ini sekitar 28 hingga 32 SQM Sahabat Duda Yatur. Ini bentuk kasurnya, kemudian lengkap juga ada sink, ada wardrobe-nya juga, kemudian di toiletnya ini dengan bathtub Sahabat Duda Yatur ya. Amenities-nya juga lengkap. Bisa dilihat amenities-nya ada di sini. Dan toiletnya di sini ada shower dan juga tub. Fasilitas yang ada di hotel ini juga lumayan lengkap Sahabat Duda Yatur. Ada pool dan juga ada tempat untuk yoga. Nah, bagaimana bentuknya? Ayo ikutin terus. Nah, fasilitas di hotel ini juga lumayan lengkap nih Sahabat Duda Yatur. Selain hotel ini asri, di sini hotelnya juga dilengkapi dengan fasilitas salah satunya pool. Luar biasa, ini bener-bener ubud banget Sahabat Duda Yatur ya. Seperti bisa dilihat benar-benar hijau ya kan, poolnya seperti ini, ada sunbednya juga. Aduh, ini relax banget sore-sore, siang-siang kayak gini. Ini sekitar pukul 12 di sini Sahabat Duda Yatur, dan ini benar-benar sejuk. Dan seperti kita lihat, sejauh mata memandang itu adalah hijaunya pepohonan. Dan kalau Sahabat Duda Yatur bisa lihat itu di bawah, itu ada tempat yoga ya, dan tempat makan siang juga bisa Sahabat Duda Yatur. Nah, di sana benar-benar asri, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang benar-benar hijau banget. Jadi, tunggu apa lagi? One stop spiritual wellness tour di Ketut Liars House. Kita udah sampai di daerah villa tempat Julia Roberts menginap. Nah, villanya itu jauh banget di dalam pelosok sana Sahabat Duda Yatur. Jadi kita harus benar-benar jalan dulu ke dalam, tapi inilah pemandangan yang disediakan ketika kita mau masuk gangnya itu. Terletak di daerah Banjar Junjungan di Desa Ubud ya, Kelurahan Ubud dan Kecamatan Ubud. Ada yang unik di sini Sahabat Duda Yatur. Bener-bener ditulisin sama orang lokal di sini. Tada, Eat Pray Love Villa, karena emang nama villanya dulu namanya bukan ini, sekarang namanya dijadiin Eat Pray Love Villa. Nah, ini jalan menuju ke sana, kita bisa lihat sawah-sawah, hamparan sawah kiri dan kanan. Ini luar biasa sekali Sahabat Duda Yatur, benar-benar hijau ya kan. Dan kalau Sahabat Duda Yatur bisa dengar itu jangkrik ya kan, suara bener-bener suara alam, ada air mengalir di antara terasering-nya, suara jangkrik, suara burung, itu yang bisa kita dengerin di sini. Nah, teman-teman Sahabat Duda Yatur yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, jarang kan bisa denger yang kayak begini. Jadi, ayo ke Ubud. Nah, Sahabat Duda Yatur, kita udah mau nyampe nih di villa tempat Elizabeth Gilbert nginep pas dia lagi di Ubud, ya kan? Nah, ini tempatnya daerahnya benar-benar terpelosok di pelosok Ubud banget nih teman-teman, sahabat-sahabat Duda Yatur semuanya. Seperti yang kita lihat, yang dilihat kiri kanan ini benar-benar hijau semua, literally hijau teman-teman, sahabat-sahabat Duda Yatur semuanya. Dan nama tempat villa Elizabeth Gilbert, yang diperankan oleh Julia Roberts waktu itu menginap adalah sudah dinamai di sini jadi Eat Pray Love, seperti itu.
Nah, sebenarnya ini ada nama nih, nama villanya. Cuma 1 unit aja ya di lokasi ini. Pemilik villa ini nih teman-teman mengganti nama villanya jadi Eat Pray Love ya. Sebenarnya ini ada nama villanya. Kalau dilihat di Google Maps itu ada nama villanya. Tapi ini sekarang jadi Eat Pray Love Villa seperti itu. Lihat ini ukirannya, oh luar biasa ya kan, keren banget tuh ukirannya. Dan ada surprise ketika teman-teman masuk ke sini. Ya, tada, kita masuk ke lokasi villanya. Ke sebelah kanan teman-teman, itu ada sepeda. Nah, inilah sepeda yang dipakai sama Julia Roberts, Elizabeth Gilbert waktu itu keliling Ubud ya kan. Nah, aduh ini berarti ada tangannya Julia Roberts di sini teman-teman ya, sama kakinya Julia Roberts. Nah, ini sepeda yang dipakai buat keliling Ubud dan waktu itu ada adegan tabrakannya lagi kan. Nah, inilah sepedanya di sini. Dan by the way, di sini cuma 1 unit saja. Dan literally ini secluded, private banget. Ini cocok banget untuk sahabat Dwi Daya Tour semua yang sedang mencari tempat yang ada temanya, ya, tempat penginapan yang ada temanya, dan juga tempatnya yang private. Karena sekali lagi, ketika new normal nanti, tempat yang lebih private itu akan lebih ngehits ketimbang hotel-hotel besar dengan ruangan-ruangan yang banyak di sahabat Dwi Daya Tour. Coba kita cek ke atas. Di atas ini teman-teman udah mulai masuk ke daerah villanya. Jadi villanya ini minimalis tapi bener-bener berasa lagi di Ubud banget ya. Karena cuma ada 1 villa. Kita lihat ke sini. Nah, kira-kira disinilah angle kameranya waktu itu teman-teman ketika Julia Roberts bangun pagi-pagi ya. Nah, gimana? Udah gak sabar kan mau ke Villa Julia Roberts menginap ketika syuting Eat Pray Love? Nah, langsung saja ke daerah Ubud nih teman-teman ya. Selain kamarnya sendiri, di sini juga ada gazebo cantik dengan pemandangan langsung ke pinggir sawah, ya kan? Khas ala Ubud banget. Nah, di sekitar Villa Eat Pray Love tadi sahabat Dwi Daya Tour, pemandangan yang disediakan oleh alamnya Ubud adalah benar-benar Ubud banget. Hamparan sawah yang luas seperti ini dan ada terasering-nya, ya kan? Naik berundak-undak seperti itu. Nah, coba lihat pathway-nya aja ini, luar biasa sekali. Ini kayaknya cuma sawah di Ubud deh yang ada kayak begini ya sahabat Dwi Daya Tour ya. Nah, semakin jauh kita menuju ke pelosoknya Ubud, makin banyak hamparan sawah yang nanti bisa sahabat Dwi Daya Tour saksikan. Seperti yang saat ini udaranya benar-benar sejuk sahabat Dwi Daya Tour, dan seperti yang kita lihat sawahnya saat ini lagi nggak ada padinya ya. Jadi ini lagi botak ya kan, lagi menunggu musim panen selanjutnya. Nah sahabat Dwi Daya Tour, saat ini gue udah berada di salah satu lokasi tempat Eat Pray Love melakukan syutingnya juga. Jadi namanya adalah Monkey Forest. Nah ini salah satu atraksi sahabat Dwi Daya Tour yang ada di Ubud, dan ini
sangat terkenal sekali karena memang monyet yang ada di dalam Monkey Forest ini banyak banget sahabat Widayatur ya. Nah, sekarang Monkey Forest posisinya masih tutup sahabat Widayatur, jadi belum dibuka untuk wisatawan Nusantara. Tapi khusus untuk virtual tour kita kali ini, kita bisa dapat akses untuk masuk ke dalam. Nah, ada protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi sebelum masuk ke Monkey Forest ini. Salah satunya di sini sudah mulai disiapkan wastafel untuk sink yang bisa kita pakai untuk cuci tangan sahabat Widayatur ya. Nah, kita harus cuci tangan dulu, masuk ke dalamnya. Ayo kita coba. Airnya dingin loh sahabat Widayatur ya. Nah, sinknya di sini lumayan banyak. Ada 3 unit di sebelah kiri dan ada beberapa unit lagi di sebelah kanan sana. Kira-kira 3 unit lagi. Jadi lumayan banyak, nggak akan rebutan untuk cuci tangan untuk masuk ke Monkey Forest ini. Nah, sekarang ayo kita coba masuk sahabat Widayatur. Entrance fee untuk masuk ke Monkey Forest ini juga nggak mahal-mahal amat sahabat Widayatur. Untuk data terupdate-nya nanti akan diinfokan di situs resmi Monkey Forest dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar akhir Juli ini. Nah, untuk lokasinya sendiri di dalam Monkey Forest ini ada 3 lokasi, yaitu di Beji, kemudian ada di Pura Dalem, dan salah satunya lagi ada di dekat pohon beringin yang besar sekali di tengah-tengah Monkey Forest. Nah, penasaran seperti apa bentuknya? Ayo kita coba cek ke dalam ya. Kita harus pakai masker dulu. Nah, sahabat Widayatur, ini adalah information center dan juga tempat kita membeli purchase tiket. Bersama Meti saat ini sahabat Widayatur sudah ada General Manager Monkey Forest juga dengan Bapak Bagus. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Excellent, thank you. Terima kasih. Baiklah Bapak, ini Monkey Forest masih sepi sekarang ya Pak ya, sudah tanggal segini. Kira-kira bukanya kapan Pak? Untuk buka kita belum paham, belum tahu kapan, tapi untuk kepastian kita siap buka, kita sudah siap. Kalau diinstruksikan buka, udah siap buka ya Siap Pak ya? buka, kapan pun. Baik, nah sekarang kita mau cek ke dalam nih Pak, tempat syutingnya, lokasi syuting Trainlock. Ya. Nah, kita cek ke dalam, nanti kita akan syuting di sana, dan juga bisa kita, monyetnya juga masih ada kan ya Pak ya? Masih Pak, tetap, ya? masih tetap. Monyetnya kabarnya mereka kangen sama turis. Oh iya, pasti, pasti. Dia juga setiap hari kita absen sih. Di absen? Iya, si A, si B, si C. Ada namanya ya Pak ya? Baiklah, kalau gitu. Ayo kita berarti coba cek ke dalam ya Pak. Mari kita. Kegiatan kehidupan di dunia kita ekspresikan dalam satu patung ini. Terus apapun yang ada di dunia ini antara hitam putih, pagi siang, itu kan sudah biasa ya luar biasa itu. Nah, akhirnya pada saat manusia itu meninggal, ya dibawa ke masuk ke liang kubur, ke dalam kegelapan, ya antara dia masuk ke surga atau ke neraka, inilah jembatannya itu menuju ke jalan yang dia tuju semua manusia. Disinilah di sini nerakanya di sini, pengadilannya di sini. Terus akhirnya setelah dia lulus, dilihatlah surga. Nah itu biasanya kenapa Filosofinya ya Pak. Inilah sebenarnya dalam alam poinnya di manajemen di sini adalah Trihita Karana ini. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dengan hubungan manusia dengan alam. Itu yang kita pegang erat untuk memanage Monkey Forest. Jadi Trihita Karana itu kita kuatkan, yang mana ini dimanage oleh desa,
Jadi karena ini perusahaan desa, semuanya hasilnya untuk desa, dari desa untuk desa. Iya, kalau ada apapun di desa, kegiatan yadnya, upacara adat, upacara agama, itu pembiayaannya sebenarnya dari hasil dari apalagi di sini pada saat upacara ngaben itu ngabennya desa yang Bukan dana pribadi ya. dana pribadi paling hanya untuk keperluan mereka sendiri. Kalau dana untuk yang besar-besar bisa. Berarti hubungan dengan Tuhan ini di sini katanya ada puranya juga Betul, ya, Pak ya. betul. Dan hubungan dengan alam ini di sini benar-benar asli, hijau, dan juga monyet juga di sini banyak banget ya. Itu Betul, seperti kita lihat betul. sahabat Widayatur di mana-mana di sini ada monyet. Tapi ingat sahabat Widayatur, jangan dilihat matanya ya kalau berkunjung ke Monkey Forest ini, karena kalau ngelihat mata monyet itu artinya katanya menantang monyetnya untuk kelahi gitu ya. Jadi jangan dilihatin matanya, kemudian jangan juga membawa barang-barang yang tidak melekat dengan tubuh. Betul seperti Betul, itu, Pak, betul, ya? betul. Terutama plastik. Terutama plastik ya. Iya, terutama plastik. Karena itu bahaya untuk monyetnya kalau diambil dimakan gitu ya. Bukan, dia iseng. Oh, iseng. Iya, dia pengen tahunya tinggi sekali. Iya, iya, iya. Ingin tahunya ingin besar sekali. Jadi kalau dia lihat plastik, pasti makanan. Nah, jadi diambil, dipakai mainan lah istilahnya. iya, iya. Apalagi ada makanan. Cek nih makan atau enggak gitu. Iya. Jadi terutama plastik juga, karena kita juga di sini paling concern terhadap plastik. Oh, Iya. Jadi kalau ada orang, iya betul. Bukan berarti kalau ada orang pakai operasi plastik nggak boleh masuk ya. nggak boleh masuk dong saya. Ya jadi gitu. Dia paling concern dengan plastik. No plastik. Oh please. Banyak di sini juga dilihat tong sampahnya juga lumayan banyak ya Pak ya. Di sudut ada ya. Kita tong sampah banyak, cuma yang seperti itu adalah tong-tong tempat masak mereka. Iya. Ya. Yang diisi ubi itu ya Pak ya. Betul, di jagung dan pisang. Ya. Siap. Nah sahabat Widayatur, sekarang kita akan turun ke bawah ke bagian Beji. Di tempat ini adalah salah satu scene di mana Julia Roberts waktu itu melakukan atraksi bersepeda sahabat Widayatur ya. Nah seperti apa tempatnya? Coba kita lihat ke bawah ya. Nah, kalau sahabat Widayatur bisa rewind ke film Eat, Pray, Love lagi, di sana tempat Julia Roberts melakukan atraksi bersepedanya sahabat Widayatur, dan tempat ini disebut dengan Beji, betul ya Pak ya? Tempat Pura Beji yang ada di sini, dan seperti yang dilihat di sini pohon beringinnya besar sekali sahabat Widayatur. Ini adalah Pura Beji sahabat Widayatur ya, Pura Beji Padang Tegal ya, dan kita tidak boleh masuk ke sana karena hanya dibuka untuk kegiatan-kegiatan sembahyang saja.
lalu mengambil air sucinya yang ditercikan ini tempat pengambilan air sucinya. Dan juga kalau kayak kemarin ada Banyu Pinarung ke Plaza Saraswati, orang-orang mohon purify tubuhnya, dirinya di tempat ini, dan juga ada di sana. Nah, sebenarnya cukup berbahaya kalau kita buka untuk umum karena licinnya itu. Ya. Tapi sebenarnya sih bagus sekali. Sahabat Dudayatur, gue kaget banget nyampe sini, ternyata ini adalah hidden paradise di Monkey Forest, sahabat Dudayatur ya. Nah, bisa dilihat ini airnya mengalir dari sana. Iya, lihat kan yang ramai. Ini karena mungkin di utara ada hujan, airnya terus. Kalau tidak ada hujan, airnya agak rendah, jernih sekali. Dan ini tempat kita close sebenarnya untuk wisatawan. Dulunya sih, kita cuma kemarin ada kejadian orang, jadi dia di kantoran itu, di pura itu, dia melakukan hal yang tidak senonoh. Akhirnya nanti kita tidak mereka bertanggung dalam video. Tapi itu mengenai hal, tapi itu ke depan karena ini juga salah satu nice spot untuk mereka lihat. Kita akan Jadi sahabat Dudayatur, nanti setelah COVID-19 ini sudah mulai direalisasikan protokol kesehatannya kepada kita semua dan ini sudah mulai dibuka lagi, ini sahabat Dudayatur bisa sampai ke lokasi ini ketika berkunjung ke Monkey Forest yang sebelumnya tidak dibuka untuk umum. Kalau monyet, dia dikasih makan kapanpun dia mau. Ya. Kalau manusia kan ada juga Ada jam-jamnya. Ada jam-jam itu. Kalau monyet tuh sama binatang, kapan aja dia mau. Iya, kapan aja dia mau. Akhirnya kalau dia keluar areal itu ujungnya akan kembali lagi. Nah, setelah kita lihat mereka keluar kayak kita ya, dengan jalan-jalan bentar, santai, santuy, gitu. Balik lagi gitu. Nah akhirnya seperti itu. Kenapa bisa keluar? Dan sebenarnya area dia keluarnya paling di area sekitaran desa ini ya. Nggak sampai radius 10. Nanti ujungnya balik lagi ke sini. Ujungnya sore balik lagi. Kan dia tahu jam-jam berapa dia harus balik makan, keluar terus. Nah, kecuali ada pengunjung, itu kan selalu dia dikasih makan, ada timingnya, ada pengunjung. Nah, itu dia pasti intens di sini. Iya, lebih. Jadi dia jalan-jalan aja sih. Biar situasi desa gua aman sih.
Sahabat Widayatur, sekarang gue sudah ada di salah satu bagian di Monkey Forest, namanya yaitu Pura Dalem. Nah, jadi setiap banjar atau setiap desa yang ada di Provinsi Bali ini, mereka punya satu Pura Dalem, sahabat Widayatur. Dan ini adalah salah satu Pura Dalem yang ada di kawasan Ubud, dan lokasinya tepat berada di tengah-tengah Monkey Forest, sahabat Widayatur. Nah, kalau kita lihat ini salah satu pura yang luar biasa besar juga di Bali, sahabat Widayatur. Yang saat ini gue lagi pijak ini adalah halaman luarnya, sahabat Widayatur. Di sini adalah batas turis. Kalau kita bisa mendekat ke sini, sahabat Widayatur, di sini akan ada tulisannya tidak boleh untuk naik ke atas ini. Itu mohon diperhatikan karena memang tidak diperbolehkan wisatawan licin ya Pak ya. Oh ya, tidak boleh karena licin begitu ya. Dan di sini bisa kita lihat ada tulisan bahwa ini close, sahabat Widayatur. Karena kenapa? Ini memang adalah batas turis untuk bisa masuk. Dan kemudian ada halaman tengah yang kedua ini, bisa cek di sini, sahabat Widayatur. Nah, ini halaman tengah di sini. Ini adalah tempat untuk persiapan sebelum sembahyang. Nah, bagian di dalam yang sahabat Widayatur lihat saat ini adalah yang warna oranye itu adalah Candi Paduraksa ya. Jadi itu tidak seperti gapura-gapura lainnya, itu atasnya nyatu jadi satu, sahabat Widayatur. Nah, sahabat Widayatur, di daerah Tegalalang itu restorannya banyak banget tersedia di sini yang view-nya itu mengarah ke teraseri, mengarah ke bukit-bukit, ke lembah, ke sungai dan lain sebagainya. Nah, salah satunya di sahabat Widayatur adalah The Kawi Resto yang ada di belakang ini. Nah, dari luar ini udah kelihatan nih bener-bener open air dan seger gitu ya. Bunyi jangkrik masih kedengeran nggak? Nah, masih ya. Nah, kita coba masuk ke The Kawi Resto ini. Protokol kesehatan di sini juga udah mulai lengkap nih, sahabat Widayatur. Mulai dari kita cuci tangan, ya pakai sabun dulu cuci tangannya. Nah, ini disediakan udah pakai keran ya di sini. Biasa kan banyak yang pakai galon aja ya kan. Nah, ini udah pakai keran di sini. Kemudian disediakan tisu juga. Nah, tempat tisunya lucu banget nih, dari bambu nih, sahabat Widayatur. Ada bunga-bunganya juga ya kan. Nah, selain itu setelah kita cuci tangan, sebelum masuk kita juga dicek suhu tubuhnya. 37,2, kira miskin tulisannya Mbak. Oh, enggak ya. 37,2 berarti bisa masuk. Lewat dari 38, mohon maaf ya. Kita harus minum paracetamol dulu kayaknya ya. Nah, masuk di sini ada tulisannya Welcome to The Kawi Resto, sahabat Widayatur. Nah, masuk ke restoran ini bisa kita lihat desain interiornya luar biasa, nuansa bambu dan warna krem ya yang ada di sini. Ini benar-benar open air, nggak ada AC sama sekali, jadi angin itu masuk dengan sangat leluasa. Coba lihat ke atas. Nah, ini terbuat dari alang-alang ya atapnya ini, dan ini benar-benar berasa kayak lagi di Bali banget. Banyak banget konsep-konsep restoran dengan desain interior seperti ini. The Kawi Resto juga menyediakan konsep yang serupa dan menyediakan tempat duduk yang lumayan banyak dalam satu atap alang-alang ini ya, sahabat Widayatur ya. Nah, di sini sana kitchennya pun open dan bisa dilihat oleh pengunjung. Jadi hygiene juga bisa diperhatikan oleh disupervise oleh para pengunjung. Nah, yang paling menarik dari The Kawi Resto ini, sahabat Widayatur, kalau kita langsung ke belakang sini. Ada apa di sini? Ayo kita. Tengah jalan ada beanbag seperti ini. Walaupun ini di daerah perbukitan ya, di daerah pegunungan, beanbag itu nggak harus ada di pantai loh, sahabat Widayatur ya. Di The Kawi Resto ini juga ada. Jadi mau leleh-leleh manja, sore-sore hari nunggu sunset, nah di sini banget tempatnya ya. Nah, satu hal yang unik di The Kawi Resto ini adalah yang nggak ada di resto-resto lain, itu ada wah luar biasa sekali. Aduh, harus kita menyebut di sini ya. Ini cuaca cocok banget nih, sahabat Widayatur. Ini disediakan dengan pemandangan langsung ke perbukitan dan lembah yang ada di sebelah sana, sahabat Widayatur. Kita lihat ke daerah sini, di sebelah kanan sedikit itu ada pool barnya, sahabat Widayatur. Jadi kalau misalkan lagi lagi leyeh-leyeh di sini terus nyebur ya kan, aus langsung ke barnya, itu bisa request minuman yang ada di sini. Bartendernya ada nggak ya? Oh, tidak ada. Ya, mungkin bartendernya lagi ambil minuman. Oh, ini bartendernya.
Halo Mas ya. Nah ini bartendernya yang bakal mengocok gelas-gelasnya nanti ya. Silakan langsung lagi Mas bekerja, nggak apa-apa, saya mengganggu aja di sini ya kan. Nah di sini sahabat budaya tuh bisa lihat ada juga floating bag-nya yang bisa digunakan, dan di sini sahabat budaya tur kalau nggak bawa handuk itu nggak masalah ya, karena di sini disewakan handuk cuma dengan Rp20.000 saja per sheet, dan sahabat budaya tur sudah bisa menikmati keindahan dan bisa nyebur di pool yang satu ini. Nah selain pool di sini di seberang sana ketika kita masuk itu ada pool yang lain lagi teman-teman. Jadi daripada nunggu, ayo kita coba lihat yang di sebelah sana. Nah, tadi The Kawi Resto yang Meti tunjukin adalah bagian yang sana aja nih sahabat budaya tur, di bagian timur. Tapi ada satu bagian lagi di bagian baratnya The Kawi Resto ini yang juga open untuk sahabat budaya tur kalau mau chilling di sore-sore hari, karena ini menghadap ke barat. Yang mana itu artinya menghadap ke jam-jamnya sunset nih sahabat budaya tur ya. Nah, The Kawi Club namanya sahabat budaya tur. Bisa dilihat nih di bawahnya. Nah, di sini kita beberapa aktivitas lain selain ada restoran di sini juga ada pool seperti yang di bagian timurnya, dan juga ada swing, ya kan? Nah, sahabat budaya tur pasti udah familiar banget kalau ke daerah Ubud, kalau ke daerah Tegalalang, ke daerah Kintamani, itu pasti familiar dengan swing ya, dengan ayunan. Jadi ayunannya benar-benar gede banget, tinggi, dan itu pemandangannya langsung lepas ke lembah dan juga pegunungan dan hamparan teraseringnya sawah. Nah di sini juga ada di restoran ini, jadi one stop shopping, one stop chilling place untuk sahabat budaya tur untuk jam-jam makan siang atau brunch sore hari atau menuju dinner. Ayo kita coba lihat di sini sahabat budaya tur, ada pool di sana yang dibilang tadi, dan di bawah sini sahabat budaya tur itu juga ada barnya. Nah, bagian di sini adalah itu bagian swingnya. Ada dua swing yang bisa kita lihat di sini sahabat budaya tur. Satu di sini dan satu lagi di sana. Nah, penasaran mau nyobain swingnya seperti apa? Ayo ikutin. Nah sahabat budaya tur, sekarang gue pesen grilled fish di The Kawi Resto. Range menunya di sini banyak banget sahabat budaya tur, mulai dari western food sampai local food juga ada. Nih salah satu contohnya kameramen gue nih, Winda, dia pesen nasi goreng ala Bali, ya kan? Biasanya nasi goreng di Bali itu pasti selalu ada satenya, dan ini sate ayam seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Minumnya dulu, ini gue pesennya jus nanas ya. Aduh, seger banget. Sahabat budaya tur, lihat kan di luar tadi panasnya kayak gimana. Pas itu air nyentuh tenggorokan tuh sejuknya luar biasa sahabat budaya tur. Kita coba di sini. Dari presentasi ini luar biasa banget sahabat budaya tur. Ada krimnya, kemudian ada sayurnya. Kita lihat di sini ini ada juga jeruk nipisnya. Coba kita peras dulu jeruk nipisnya sahabat budaya tur ya. Seperti itu biar makin sedap sahabat budaya tur. Kemudian di dalamnya juga ada, oh ini tebal banget nih daging ikannya ya sahabat budaya tur. Di bawahnya ada mashed potato, ada sliced potato juga. Kemudian ada sambal Bangkoknya di sini sahabat budaya tur. Kita coba aja ya, ada itu. Udah lapar banget tadi. Itu enak banget. I can't describe it with words. You should try it yourself here at the Kawi Resto.
Nah, sahabat Widayatur, mumpung kita masih ada di Ubud nih sekarang, banyak banget atraksi yang bisa kita lihat di Ubud ini dan bisa kita rasakan, sahabat Widayatur. Selain lokasi syuting Eat Pray Love, ada contohnya itu rafting, kemudian ada juga pemandangan sawah dengan terasering yang sangat indah. Kemudian juga ada salah satu yang saat ini gue lagi datangin adalah swing atau ayunan. Nah, ayunan-ayunan yang ada di daerah Ubud nih, sahabat Widayatur, itu menarik sekali karena lokasinya berdekatan dengan lembah, berdekatan dengan sawah-sawah dengan pemandangan yang indah, dan kemudian berdekatan juga dengan perbukitan. Nah, di swing ini sahabat Widayatur bisa merasakan sensasi berayun di atas ketinggian, dan nanti foto-fotonya juga akan kece banget, sahabat Widayatur. Saat ini gue udah ada di salah satu lokasi swing itu. Untuk itu, supaya sahabat Widayatur nggak penasaran lagi, ayo kita cek aja yuk ke dalam. Sepanjang perjalanan menuju ke swingnya, sahabat Widayatur, kita bisa lihat di sini ada kandang-kandang luwak. Ada kandang-kandang luwak karena di daerah Ubud dan menuju ke daerah Kintamani itu banyak sekali coffee plantation, sahabat Widayatur. Kopi khasnya Bali, dan ada beberapa yang juga menjual kopi luwak. Nah, di sini salah satunya luwak-luwak yang ada di sini untuk dibudidayakan dan diternakan untuk pembuatan kopi luwak. Nah, biasanya kalau tempat ini lagi ramai, sahabat Widayatur, di sini akan ada demo membuat kopi luwak, sahabat Widayatur. Di sini sudah ada grade-grade-nya, mulai dari kotoran luwaknya diambil hingga menjadi biji kopi yang sudah bersih dan siap untuk disangrai. Hingga pada akhirnya nanti menciptakan kopi luwak yang terkenal dengan kenikmatan dan harganya yang lumayan mahal. Nah, salah satu restoran yang ada di tempat ini lumayan menarik, sahabat Widayatur, karena punya glass bottom dan kita bisa melihat the entire lembah yang ada di tempat atraksi ini. Coba kita lihat ke depannya. Inilah tempatnya, sahabat Widayatur. Indah bukan? Coba dilihat.
Nah, kalau udah sampai di daerah Tegalalang, sahabat Widayatur, inilah pemandangan yang disediakan oleh alam Tegalalang. Banyak sekali terasering, sawah-sawah yang bisa kita lihat di sana, dan ini menjadi spot yang menarik untuk para turis berfoto-foto. Nah, sahabat Widayatur, di sini banyak banget atraksi yang bisa kita cobain. Sebagaimana yang bisa dilihat di sebelah sini, sahabat Widayatur, itu ada bird nest, ya. Kemudian juga ada swing bed, kemudian juga ada sky bike, ya. Sky bike-nya di sini nggak kelihatan, tapi itu ada tali-talinya, itu adalah sky bike, sahabat Widayatur. Dan yang di sana yang ada bapak-bapak bertiga itu adalah Extreme Swing, sahabat Widayatur. Nah, saat ini gue udah punya tiket untuk Extreme Swing dan gue akan cobain ini saat ini juga. Sebenarnya ini deg-degan banget, tapi gue akan coba ini demi sahabat Widayatur semuanya. Ayo kita cobain aja langsung yuk. Sumpah deg-degan banget, sahabat Widayatur. Namanya aja Extreme Swing. Jadi terlepas dari swingnya itu langsung menuju ke lembah. Namanya aja Extreme Swing, sahabat Widayatur. Jadi ini gue deg-degan banget, ini jantung gue berpacu banget, sahabat Widayatur. Ya, tulisannya di sini sudah ada Extreme Swing dan gue akan coba karena ini terlihat ekstrim karena memang selepas dari swingnya itu langsung ke lembah di bawah, sahabat Widayatur, ya. Dan safety equipmentnya juga lengkap banget. Jadi gue akan mencoba swing ini dengan safety equipment yang benar-benar lengkap ini. Wish me luck. This is literally my very first time to try the swing in Bali. Dan kata orang ini terdengar menakutkan, tapi mari kita buktikan bersama-sama, sahabat Widayatur. This is my first time. Oh my god, this is too high! Oh my god! Itu berapa kali, Pak? I'm getting used to it and it doesn't look like
Widayatur. Ini jantung gue masih kayaknya ketinggalan di atas sahabat Widayatur, tapi puji Tuhan ini safe dan sekarang gue masih ngerasa oleng. Jadi sahabat Widayatur kalau mau nyoba sesuatu yang memacu adrenalin tapi cukup aman dan safe buat sahabat Widayatur, cobalah swing, salah satu swing yang ada di Tegalalang ini. Dijamin nggak akan nyesel. Rasakan juga sensasi masuk ke dalam goa sahabat Widayatur, dan ini benar-benar di-create sedemikian rupa untuk bisa mengelilingi tempat ini di dalam tanah. Coba kita terusin ke ujung yuk. Sore-sore begini sahabat Widayatur, menikmati pemandangan yang sangat luar biasa ini dan udaranya sejuk, paling cocok itu ditemani sama hot chocolate. Nah, Meti sekarang lagi habis pesen hot chocolate-nya di restoran ini dan ini enak banget. Coba. Nyampe nggak ke sana enaknya? Nggak ya, makanya datang ke Bali. Nah sahabat Widayatur, tadi di atas kan udah gue kasih lihat tuh ada jalan kecil di bawah restorannya yang menuju ke bawah, menuju ke pinggir Danau Batur. Nah kita sekarang lagi di jalan itu sahabat Widayatur untuk menuju ke salah satu lokasi syuting Eat Pray Love yang berada di pinggir Danau Batur. Ikuti terus perjalanan kita. Sahabat Widayatur, saat ini gue udah sampai di bagian bawah area gunung dan Bukit Batur, sahabat Widayatur. Nah kita sekarang hampir mencapai bibir danau, tempat di mana Julia Roberts bersama pacarnya di film Eat Pray Love, Elizabeth Gilbert itu bersama dengan Felipe, ceritanya bersama anaknya juga itu melakukan kegiatan trekking di pinggir Danau Batur, dan kita sedang menuju ke tempat syutingnya itu. Oleh karena itu ikutin terus ya, ini jalannya lumayan ekstrim, hati-hati. Guys, akhirnya kita sampai di lokasi tempat syuting Eat Pray Love yang di dekat bentar, gue lagi ngos-ngosan ya. Jadi ini adalah tempat di mana Elizabeth Gilbert bersama Felipe dan anaknya itu melakukan kegiatan trekking ya. Nah di sini di belakang sana kalau lagi nggak mendung nih sahabat Widayatur, sahabat Widayatur semuanya bisa lihat Gunung Batur. Dan di filmnya itu bisa dilihat bahwa di sini benar-benar karang semua dan nggak ada ilalangnya. Tapi karena sekarang lagi musim hujan, ini lagi banyak ilalangnya ya guys ya. Nah, daripada gue cuap-cuap yang banyak, mending lihat aja deh nih, lokasinya bener-bener ciamik banget. Lihat tuh sebelah kiri. Woohoo! Luar biasa guys.
semacam plakat bahwa ini adalah lokasi syuting film Eat, Pray, Love. The shooting location of Eat, Pray, Love movie. Tempat ini pernah dipakai lokasi syuting oleh Julia Roberts dalam film Eat, Pray, Love. Dan luar biasa sahabat Hidayatur, untuk mencapai lokasi ini benar-benar butuh tenaga ya, karena ini lumayan adventurous. Dan gue inget banget Julia Roberts itu berdirinya di sebelah sini, ya kan, berdiri di sebelah sini, dan dia sedang memotret keindahan Danau Batur yang gue lihat di depan gue saat ini sahabat Hidayatur. How amazing is this? Nah sahabat Hidayatur, setelah lelah tadi berkeliling Ubud, saat ini gue berada di salah satu hotel yang ada di Ubud yang bisa jadi referensi sahabat Hidayatur untuk menginap selama berada di Ubud dan melakukan touring napak tilas tempat lokasi syuting Eat, Pray, Love. Inilah dia Stala Tribute Portfolio Hotel Ubud Bali by Marriott International. Sahabat Hidayatur, beberapa lantai dari lobi, sahabat Hidayatur bisa menemukan restoran di Stala Ubud Bali ini, sahabat Hidayatur. Nama restorannya adalah Sungai Restoran. Nah, bisa dilihat di sini, sahabat Hidayatur, restorannya di sini sudah memenuhi kaidah-kaidah protokol kesehatan dengan tetap menerapkan social distancingnya. Dan ini sudah seperti yang sahabat Hidayatur lihat saat ini, social distancingnya hingga mengurangi 50% kapasitas normal dari restoran ini, sahabat Hidayatur. Nah, tidak jauh dari restoran ini, kalau kita menelisik ke daerah sini, sahabat Hidayatur, kita bisa lihat ada open air-nya ya. Nah, open air-nya di sini bisa juga breakfast digunakan di sini, sahabat Hidayatur. Dan surprise terbesarnya dari restoran The Sungai Restoran ini adalah bagian yang tepat di belakang gue saat ini, sahabat Hidayatur. Ayo ikutin ke sini. Tada! Luar biasa bukan? Ini adalah Sungai Wos ya, Wos River, dan tepat berada di samping Stala Ubud, sahabat Hidayatur. Kalau sahabat Hidayatur lihat di sana ada jembatan, itu menghubungkan dua sisi sungai ini, sisi yang sebelah sana dan yang sebelah sini. Dan sisi yang sebelah sana pun itu masih tetap bagian dari Stala Ubud, sahabat Hidayatur. Jadi pagi-pagi ketika menikmati morning breeze, sahabat Hidayatur, setelah breakfast itu bisa merasakan hijaunya pepohonan di sana dan suara burung dan alam yang menyatu dengan sahabat Hidayatur. Dan tepat di bawah ini, open air yang kelihatan di sini, sahabat Hidayatur, bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti
bisa standing party di sini, kemudian untuk yoga juga bisa, welcoming party juga bisa. Dan ini situasinya tepat di bawah pohon beringin dan by the river. Luar biasa bukan? Ini bener-bener Ubud banget sahabat Hidayatur. Berada di bawah tempat open air yang tadi gue bilang sahabat Hidayatur. Di sini lokasi yang bisa digunakan untuk standing party dan lain sebagainya. Apalagi yoga pagi-pagi sahabat Hidayatur, ini tempat yang cocok banget digunakan untuk yoga pagi-pagi karena pemandangannya benar-benar lepas ke Sungai Wos yang ada di sini. Bisa didengar itu suara gemercik airnya luar biasa banget. Ini really refreshing dan relaxing sahabat Hidayatur. Nah, ada satu hal yang menarik, fasilitas yang bisa ditawarkan oleh Stala Ubud Bali ini kepada para pengunjungnya, khususnya untuk para honeymooner sahabat Hidayatur, yaitu adanya floating brunch yang berlokasi di Sungai Wos ini. Kita lihat salah satu settingannya ada di sini sahabat Hidayatur. Jadi sahabat Hidayatur akan bisa merasakan sensasi brunch atau lunch siang-siang hari, dan itu situasinya tepat berada di atas sungai ya, dengan sebuah semacam perahu seperti itu sahabat Hidayatur. Bisa dilihat contohnya ada di sana. Nah, di sana baru saja ada salah satu rekan kita yang mencoba floating brunch-nya sahabat Hidayatur, dan itu akan ditaruh di tengah. Nah, benar-benar private, dan sahabat Hidayatur bisa menikmati makan siang atau brunch dengan ditemani suara burung dan juga suara gemercik air dari Sungai Wos. Sahabat Hidayatur, sekarang gue mau coba salah satu signature-nya Sungai Restaurant by Stala Ubud Bali. Nama dish ini adalah bebek stala ya, karena signature jadi ada nama stalanya di sini sahabat Hidayatur. Jadi sestala apa sih bebek ini? Mari kita coba ya. Kita comot pakai sambalnya juga di sini sahabat Hidayatur. Ya, sambal bawangnya di sini wanginya luar biasa. Kita coba. Empuk banget, luar biasa empuk banget. Dan dari bebeknya aja itu asinnya udah pas banget sahabat Hidayatur. Di sini juga ada potongan bawang lainnya ya, daun kemangi, dan juga ada sambalnya, dan tidak lupa ada karbohidratnya berupa nasi di sini. Jadi sahabat Hidayatur, kalau mau coba porsi yang sebesar ini hanya ada di Stala Ubud. Jadi segeralah ke Stala Ubud ketika corona nanti selesai. Ditunggu. Nah, kalau tadi kita udah nyobain main course-nya, sekarang ini adalah salah satu dessert andalan di Stala Ubud Bali by Marriott International sahabat Hidayatur. Namanya adalah dadar gulung panorama. Kita cobain ya. Ini ada ice cream di sini, kemudian ada chocolate crumbles, kemudian juga ini dadar gulungnya di sini sahabat Hidayatur, dan ada sliced fruit. Kita coba dari ice creamnya ya. Rasa vanilla sahabat Hidayatur. Kita coba dadar gulungnya sekarang. Di dalamnya ada isian sahabat Hidayatur. Kita coba. Manisnya pas banget. Ayo segera ke Stala dan cobain dadar gulung panorama.
Diatur, saat ini gue ada di salah satu tipe kamar yang ada di Stala Ubud Bali by Marriott International. Ini nama kategori kamarnya adalah Deluxe Room with River View karena ada pemandangan view ke West River yang ada di balkoni sana. Namun sebelum ke balkoni, sahabat Diatur, ada satu hal yang menarik yang harus gue kasih tahu untuk sahabat Diatur semuanya, bahwa Stala Ubud Bali ini sudah mematuhi protokol kesehatan, sahabat Diatur. Di dalam kamarnya disediakan hand sanitizer dan juga face mask. Ya, dan ini adalah complimentary dari Stala Ubud Bali, sahabat Diatur. Nah, coba kita cek keluar ke balkoninya seperti apa view river view-nya. Ini kita buka dulu. Tinggal didorong aja, ya. Anginnya langsung ya, sahabat Diatur, sepoi-sepoi. Ayo kita lihat. Dan inilah pemandangannya Deluxe Room River View. Di sana kita bisa lihat sungai Wos, dan juga sahabat Diatur bisa saksikan di sini adalah salah satu pool Stala yang menjadi ikonnya Stala Ubud Bali, sahabat Diatur. Nah, cukup dengan view-nya. Sekarang coba kita cek ke toiletnya, sahabat Diatur. Selengkap apa amenities di 5-star hotel yang satu ini. Ya, kameramennya bisa lewat ya, sahabat Diatur ya. Oke. Di sini disediakan juga 2 unit bathrobe, dan inilah wardrobe-nya, sahabat Diatur. Ini toiletnya. Standing shower ya untuk kategori ini. Amenitiesnya lengkap di sini. Ada shampoo, kemudian shower gel, body lotion juga ada, conditioner juga ada, dan juga disediakan 2 botol air minum yang ada di toilet ini. Jadi ada total 4 complimentary water supply ketika sahabat Diatur menginap di Stala Ubud Bali. Nah, saat ini sahabat Diatur, gue ada di salah satu room lainnya. Kalau yang tadi twin room, sekarang ini di double bed, sahabat Diatur. Nah, ini nama kategori kamarnya adalah Deluxe Room with Pool View ya. Nah, bedanya dengan kamar yang tadi itu di view-nya, karena tadi itu adalah river view, sekarang adalah pool view, sahabat Diatur ya. Nah, sama seperti kamar sebelumnya, ini luasnya adalah 42 SQM, dan beda dari kamar yang sebelumnya adalah kalau kamar yang river view itu menyediakan coffee machine, tapi di sini disediakan water kettle, sahabat Diatur, tetap dengan protokol kesehatannya, memberikan complimentary face mask dan juga hand sanitizer. Coba kita lihat beda view-nya di luar seperti apa. Terbuka. Inilah pemandangannya di pool view, sahabat Diatur, langsung menghadap ke pool. Amenitiesnya juga lengkap, sahabat Diatur, seperti kamar sebelumnya. Dan di sini juga standing shower bisa kita lihat di sini. Ada yang unik juga, sahabat Diatur, di sini menyediakan iron dan juga alasnya seperti ini, sahabat Diatur. Dan di sini toiletnya amenitiesnya lengkap seperti kamar sebelumnya ya, tetap standing shower juga. Dan ini basically kamarnya sama namun view-nya saja yang berbeda.
sebelum meninggalkan hotel ini, sahabat Hidayatur, ada satu hal yang menarik juga di hotel ini, bahwasanya Stala Ubud Bali itu juga menyediakan shuttle seperti yang di depan ini, yang akan jalan 1 kali 2 jam itu menuju ke Sentral Ubud, sahabat Hidayatur. Jadi sahabat Hidayatur bisa menuju Sentral Ubud tanpa harus menggunakan transportasi lain, cukup dengan shuttle yang disediakan oleh hotel ini saja. Nanti juga untuk baliknya akan ada 1 kali 2 jam penjemputan dari Sentral Ubud menuju ke hotel ini. Jadi jangan khawatir mau jalan-jalan di Ubud, one stop location untuk jalan-jalan di Ubud adalah di Stala Ubud Bali. Nah, setelah puas berkeliling sepanjang Ubud nih sahabat Hidayatur, melihat lokasi-lokasi syuting Eat Pray Love. Nah, saat ini gue lagi dalam perjalanan menuju lokasi terakhir di mana Julia Roberts dan Felipe, calon suaminya saat itu, yang mana menjadi pacarnya saat itu sahabat Hidayatur, melakukan adegan terakhir untuk menutup film Eat Pray Love, yaitu adanya di Padang-Padang Beach. Nah, Padang-Padang Beach ini lokasinya lumayan jauh dari daerah Ubud sahabat Hidayatur, sekitar let's say 1 jam perjalanan. Barusan gue cek di Google Maps itu sekitar 1 jam perjalanan kalau lancar sahabat Hidayatur. Dan bagusnya lokasi Padang-Padang Beach ini adalah ketika sunset, karena ini lokasinya pantai yang menghadap ke barat sehingga bagus banget untuk sunset catching di sana. Seperti apa lokasinya? Ayo kita ikutin perjalanan menuju pantai Padang-Padang. Sahabat Hidayatur, akhirnya kita sampai di lokasi Padang-Padang Beach atau Pantai Labuan Said ya, terkenal dengan nama Padang-Padang. Dan sahabat Hidayatur, saat ini nggak ada orang di sini, sehingga kita lumayan leluasa di sini sahabat Hidayatur. Tapi mohon diingat bahwa di Pantai Padang-Padang ini banyak monyet juga seperti di Monkey Forest sahabat Hidayatur. Dan perlu gue ingetin bahwa monyet di sini lebih agresif daripada di Monkey Forest, sehingga sahabat Hidayatur kalau punya barang-barang yang plastik mohon disimpan aja di dalam tas ya, biar nggak dicuri oleh monyet. Nah, untuk mencapai pantai Padang-Padang ini sahabat Hidayatur, kita harus melewati goa dulu sebelah kanan. Tapi kita bisa dapat sneak peek dari pantai Padang-Padang yang terlihat dari ketinggian ini, tepat di sebelah pura ini sahabat Hidayatur. Sampai ke bawah pantainya, ke bibir pantai, kita harus melewati gua ini sahabat Hidayatur, yang lumayan ekstrim. Jadi sahabat Hidayatur harus duck a little bit. Oke, let's try. Tapi percayalah sahabat Hidayatur, di balik gua ini tersimpan keindahan alam berupa pantai Padang-Padang yang menjadi lokasi final dari tempat syuting Eat Pray Love, di mana Julia Roberts bersama pacarnya Felipe di sini akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Dan dalam hitungan 3 sahabat Hidayatur akan melihat keindahan pantai ini. 1, 2, 3. Woohoo! Dan inilah pantai Padang-Padang, lokasi final tempat syuting Eat Pray Love. Dan saat ini sahabat Hidayatur, sebagaimana yang sahabat Hidayatur bisa saksikan, bisa kita lihat sunset. Pemandangannya ada di sebelah sana. Sekarang tepat pukul 5.37 waktu Indonesia Tengah sahabat Hidayatur. Jadi sekitar let's say 30 menit lagi sunset akan kita saksikan, mataharinya terbenam
di pantai Padang-Padang ini karena pantainya menghadap ke barat sehingga pas banget untuk yang sunset catcher. Biasanya para turis akan gelar tikar di sini sahabat Budaya Tour sambil menyaksikan keindahan pantai dan sunsetnya dengan deburan ombak yang begitu soothing sahabat Budaya Tour. Sebenarnya tempat lokasinya nggak di sini, di sebelah sana. Ayo kita ke sana ya sahabat Budaya Tour. Nah, sahabat Budaya Tour, disinilah Elizabeth Gilbert bersama Felipe. Ada adegan scene terakhirnya di film Eat, Pray, Love, dan tepat di sini, di lokasi sinilah tempat mereka mengakhiri film tersebut. Ceritanya Elizabeth Gilbert itu diajak oleh Felipe untuk sailing across the world, dan akhirnya Elizabeth Gilbert memutuskan untuk ikut bersama Felipe dan menjalin hubungan bersama. Nah, di scene-nya itu di tengah-tengah sini ada jetty atau semacam dock sahabat Budaya Tour di saat filmnya itu dibuat. Namun saat ini sudah tidak ada. Dan inilah background batu besar yang ada di film Eat, Pray, Love yang diperankan oleh Julia Roberts ketika itu. Jadi nikmatin sahabat Budaya Tour, inilah keindahan sunset di Padang-Padang Beach. Woohoo! Terasa sahabat Budaya Tour, disinilah tempat berakhirnya virtual tour kita kali ini. Tapi jangan khawatir, Budaya Tour akan kembali di virtual tour selanjutnya. In the meantime, let me just enjoy the sunset. Bye bye.